Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang materi dan perubahannya. Nah, bisa diamati di sini ada gambar sebuah meja. Kemudian selanjutnya ada gambar air di dalam gelas. Kemudian selanjutnya ada gambar gas di dalam sebuah tabung. Nah, tadi sudah ada gambar meja, air, dan gas. Nah, dari ketiga gambar tersebut, kira-kira apa persamaan dari ketiga benda tersebut? Ada meja, ada air, dan ada gas. Jadi ketiga benda tersebut punya persamaan. Kira-kira apa persamaannya? Nah, kalau kita amati antara meja, air, dan gas itu punya dua persamaan. Nah, yang pertama sama-sama memiliki massa. Jadi ketiga benda tersebut, meja, air, dan gas mempunyai massa. Kemudian persamaan yang kedua adalah sama-sama menempati ruang. Jadi meja menempati ruang, jadi bisa di ruang tamu, bisa di dapur, bisa di ruang kelas. Kemudian air sama menempati ruang juga, bisa dalam gelas, bisa dalam ember. Kemudian gas juga sama menempati ruang. Jadi persamaan dari ketiga benda tersebutlah ketiganya memiliki massa dan menempati ruang. Nah, dari hasil pengamatan tadi bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi meja, air, gas itu adalah contoh dari materi karena mereka mempunyai massa dan juga menempati ruang. Nah, dari contoh tadi bisa juga dilihat bahwa wujud materi itu ada tiga. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Nah, itu pengertian materi dan wujudnya. Kemudian sifat dari materi. Nah, sifat materi itu ada namanya sifat intrinsik. Sifat intrinsik itu adalah sifat yang melekat pada zat dan menjadi ciri khas dari zat tersebut. Jadi sifat intrinsik ini bisa membedakan antara satu zat dengan zat yang lainnya. Jadi kalau sudah melihat sifat intrinsik ini, kita bisa membedakan satu zat dengan zat yang lainnya karena sifat ini sudah menjadi ciri khas. Contohnya adalah rasa. Jadi dari rasa kita bisa membedakan satu zat dengan zat yang lainnya. Contohnya gula dan garam. Jadi kita bisa membedakan gula dan garam itu dari rasanya. Jadi kalau kita dikasih zat rasanya manis, berarti itu adalah gula. Kalau kita dikasih zat rasanya asin, berarti itu adalah garam. Karena asin ini sudah menjadi ciri khas dari si garam. Jadi bisa membedakan gula dan garam. Itu namanya sifat intrinsik. Kemudian ada sifat ekstrinsik atau sifat yang tidak khas. Jadi sifat ini tidak bisa membedakan antara suatu zat dengan zat yang lainnya. Contoh panjang dan bentuk. Jadi kalau panjang kita tidak bisa menentukan zat itu apa. Misalnya dikasih contoh suatu benda panjangnya 10 meter. Nah, dari sana kita tidak bisa menentukan apa benda tersebut. Jadi karena banyak benda yang panjangnya 10 meter.
Beda dengan tadi, suatu zat rasanya asin. Nah, kita sudah bisa menentukan itu adalah garam. Jadi, itu perbedaan sifat intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik sudah menjadi ciri khas, bisa membedakan satu zat dengan zat lainnya. Kalau ekstrinsik bukan sifat yang khas. Jadi, dia tidak bisa membedakan satu zat dengan zat yang lainnya. Nah, ini gambar susu ya. Apa sifat intrinsik dan ekstrinsik dari gambar tersebut? Jadi ada susu berada di wadah yang berbeda. Yang satu gelasnya lurus, yang satu wadahnya kelak-kelok. Kira-kira apa sifat intrinsik dan sifat ekstrinsiknya dari gambar tersebut? Nah, kembali ke pengertian sifat-sifat tadi. Kalau sifat intrinsik itu adalah sifat yang sudah menjadi ciri khas. Jadi kalau zatnya yang digambar itu adalah susu, berarti yang sudah menjadi ciri khas dari susu itu apa? Jadi sifat intrinsiknya adalah rasa. Jadi walaupun dia ditempatkan di wadah berbeda, pasti rasanya sama. Jadi rasa susunya sama. Jadi itu sudah menjadi ciri khas dari susu. Jadi sifat intrinsiknya adalah rasanya, walaupun yang gelasnya lurus, yang gelasnya kelak-kelok, rasanya pasti sama. Jadi itu sudah jadi ciri khasnya. Nah, kemudian sifat ekstrinsiknya itu adalah bentuknya. Kalau cuma kita lihat bentuknya saja, kita tidak tahu itu susu atau apa. Jadi bukan merupakan ciri khas dari susu. Jadi sifat ekstrinsiknya adalah bentuknya, sifat intrinsiknya adalah rasa. Jadi itu sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Kemudian selanjutnya ada namanya sifat fisika. Sifat fisika itulah sifat yang merupakan karakteristik suatu zat yang membedakan dari zat lain. Nah, ini hampir sama dengan sifat intrinsik ya. Jadi ini sifat yang menjadi ciri khas dari zat itu dan bisa membedakan dari zat lain. Contohnya titik didih, titik beku. Nah, titik didih jadi masing-masing zat itu punya titik didih yang berbeda-beda. Misalnya air dan alkohol, titik didihnya pasti berbeda. Kalau air titik didihnya 100 derajat, kalau alkohol kurang dari titik didih air. Jadi kalau dikasih zat kemudian dipanaskan, mendidihnya 100 derajat, sudah bisa dipastikan itu adalah air. Jadi karena air yang mendidih di 100 derajat. Jadi sudah menjadi karakteristiknya air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Jadi ini bisa membedakannya dari zat lain. Kalau zat lain titik didihnya pasti tidak sama dengan 100. Kalau alkohol gitu misalnya, dia titik didihnya di bawah 100 derajat. Kemudian ada sifat kimia. Sifat kimia inilah sifat yang tampak saat berlangsungnya reaksi kimia. Jadi sifat ini hanya bisa dilihat kalau sudah berlangsung reaksi kimia. Itu namanya sifat kimia. Jadi kalau belum berlangsung reaksi kimia, sifatnya tidak bisa dilihat. Contohnya kereaktifan. Nah, kalau kereaktifan, untuk mengetahui suatu zat reaktif atau tidak, zat tersebut harus direaksikan terlebih dahulu. Kalau zat itu mudah bereaksi, berarti zat tersebut reaktif. Kalau tidak bisa bereaksi, berarti non-reaktif. Jadi harus direaksikan terlebih dahulu. Jadi biar ada reaksi dulu baru bisa melihat sifat tersebut. Toksin ini racun. Jadi untuk mengetahui beracun atau tidak berarti harus direaksikan dulu. Kalau didiamkan saja tidak bisa melihat sifat kimianya apakah toksin atau tidak. Kemudian sifat mudah terbakar. Jadi itu contoh-contoh sifat kimia. Nah, itu sifat-sifat materi ya, ada sifat intrinsik, ada ekstrinsik, ada fisika dan ada sifat kimia. Kemudian selanjutnya ada perubahan materi. Perubahan materi ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah perubahan fisika. Nah, ini perubahan fisika ya.
perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Nah, zat jenis baru inilah zat yang sudah berbeda sifatnya dengan sifat awalnya. Itu yang dinamakan dengan zat jenis baru ya, jadi beda sifat. Nah, ciri-ciri dari perubahan fisika adalah tidak terbentuk zat jenis baru. Jadi antara sifat awal dengan sifat akhirnya masih sama. Walaupun nanti bentuk dan ukurannya berbeda, kalau sifatnya masih sama, itu artinya tidak terbentuk zat jenis baru. Kemudian ada ciri yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, hanya diikuti oleh perubahan sifat fisika saja. Contohnya adalah siklus air. Nah, siklus air itu adalah penguapan, kemudian membeku, mengembun, dan lain sebagainya. Jadi semua siklus air itu termasuk perubahan fisika. Misalnya membeku, jadi dari cair menjadi padat, itu merupakan perubahan fisika karena tidak terbentuk zat jenis baru, dan zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Jadi dari cair didinginkan menjadi beku, menjadi padat. Nah, setelah membeku kalau dipanaskan lagi bisa kembali menjadi cair, jadi bisa kembali ke bentuk semula. Itu merupakan perubahan fisika. Atau menguap, dari cair menjadi uap. Nah, uapnya kalau didinginkan kembali bisa menjadi cair. Nah, itu adalah perubahan fisika. Kemudian contoh yang lainnya adalah beras menjadi tepung. Jadi beras kalau ditumbuk itu bisa menjadi tepung lebih halus. Walaupun tepung tidak bisa diubah menjadi beras, itu bukan termasuk zat jenis baru, karena yang berubah cuma bentuknya saja, tapi sifatnya masih sama. Antara tepung dan beras sifatnya masih sama, jadi dia tergolong perubahan fisika. Jadi perubahan bentuk kalau cuma berubah bentuk itu masih disebut perubahan fisika. Misalnya kayu menjadi kursi, kayu menjadi meja, itu adalah perubahan fisika. Nah, ini contoh perubahan fisika ya, membeku. Dari beku padat bisa menjadi cair lagi, mencair, itu perubahan fisika. Kemudian perubahan fisik ini, kayunya kalau dipotong berubah ukurannya, itu perubahan fisika. Kayu diubah bentuknya menjadi lemari, menjadi kursi, itu perubahan fisika juga. Kemudian selanjutnya ada perubahan kimia. Nah, ini kebalikan dari perubahan fisika ya. Jadi perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Jadi sudah beda sifat awal dan sifat akhirnya. Nah, ciri-cirinya itu adalah terbentuk zat jenis baru. Kemudian zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, ciri-ciri yang bisa diamati kalau sudah terjadi reaksi kimia adalah timbulnya gas, kemudian timbulnya endapan, terus ada perubahan warna dan perubahan bau. Jadi kalau reaksi kimia pasti akan diikuti oleh ciri-ciri ini. Tidak selamanya semua ciri ini akan muncul ya. Bisa jadi cuma timbul endapan, bisa jadi cuma perubahan warna. Jadi kalau reaksi kimia pasti ada 4 ciri ini nanti. Kemudian perubahan kimia itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Jadi 4 berdasarkan faktor penyebab perubahannya. Yang pertama itu adalah proses pembakaran. Contohnya kayu yang dibakar, bom meledak, lilin yang dibakar. Jadi semua proses pembakaran itu termasuk perubahan kimia. Kemudian proses peragian, itu contohnya berubah susu menjadi keju, singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe. Itu adalah contoh proses peragian, itu perubahan kimia. Kemudian proses kerusakan, contohnya pelapukan kayu, pembusukan sampah, perkaratan besi, itu adalah perubahan kimia.
Kemudian proses biologis makhluk hidup, contohnya proses fotosintesis, pencernaan, dan proses pernapasan. Jadi itu termasuk perubahan kimia. Nah, ini contoh-contoh perubahan kimia, ada pembakaran, ada perkeratan, dan ada peragiannya. Jadi pembuatan tape itu adalah contoh perubahan kimia. Nah, sekian penjelasan saya tentang materi dan perubahannya. Terima kasih atas perhatiannya.